Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Joko Prasetyo dengan NIM L1A1200054. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan peradaban. Hakikat peradaban. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama itu kemampuan cipta atau akal. Manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu kemampuan rasa. Manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk kesenian. Yang ketiga itu ada karsa. Manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Peradaban itu sendiri merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang maju. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa dan menjadi bangsa itu dianggap lebih maju dari bangsa-bangsa lain pada zamannya. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang terdidik, tetapi bangsa yang berbudaya belum tentu punya tingkat pendidikan yang tinggi. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur menuju pada perilaku pada manusia. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Yang ketiga, manusia beradab adalah manusia yang biasa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Pengaruh globalisasi. Dengan didukung teknologi, komunikasi, dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Manusia mudah berhubungan dengan manusia lain dimanapun. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Yang pertama, dalam bidang ideologi, menguatkan ideologi liberal. Dua, dalam bidang politik, penyebaran nilai demokratis, hak asasi manusia. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, menguatkan kapitalisme dan pasar bebas. Yang tiga, dalam bidang sosial budaya, maksudnya nilai-nilai dari kebudayaan lain. Yang kelima, dalam bidang pertahanan dan keamanan, menyebarnya perdagangan dan industri akan meningkatnya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Efek globalisasi bagi Indonesia ini, yang pertama itu yang positifnya. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi. Ada pula aspek negatif globalisasi tersebut. Yang pertama, maksudnya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Yang kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin membesar. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumentrasi dan individual yang menggeser nilai-nilai masyarakat. Yang keempat itu terjadi dehumanisi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Habis itu ada sikap terhadap globalisasi, respon negara-negara di dunia. Yang pertama, sebagai bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. Yang kedua, sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan melalui cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi. Sekian penjelasan manusia dan peradaban.
Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.